Spanduk habis. Spanduk depan. Oh enggak ada ya di sini ya? Di sini latihannya yang tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning, everyone. We are from Group 4. We would like to present the theory of humanism. But before that, we would like to introduce our member. My name is Nada Syafia Fariza. My name is Anissa Ningsi. My name is Fitra Madani. My name is Syifa Aulia. My name is Shulita Hasramawati. Okay, let's get started to the theory humanism. Jadi di teori humanistik itu dari kata human artinya manusia kan yang kita tahu. Nah, jadi di teori ini tuh teori yang berfokus pada kemanusiaan dan pengaktualisasian diri. Apa sih maksudnya? Jadi dalam peran guru di teori humanistik ini, pendidik harus menempatkan manusia sebagai pusatnya. Jadi kemanusiaan itu sendiri sebagai guru, sebagai pendidik harus melihat aspek dari segala kemanusiaan seperti individualnya, emosionalnya, sosialnya, dan spiritualnya. Dan kemudian mengaktualisasi diri di sini maksudnya guru berperan membantu siswa dalam perkembangan dirinya sehingga memiliki potensi yang aktual gitu. Terus teori humanistik berprinsip bahwa peserta didik diarahkan untuk mengenali diri sendiri. Jadi pendekatan ini menekankan bahwa pengembangan kesadaran diri dalam yang sangat mendalam sehingga siswa dapat mengetahui apa motivasi mereka dalam belajar. Jadi ibaratnya kalau ada siswa yang nggak tahu nih malas dalam belajar, jadi kita tuh perlu sadar, perlu kasih tahu ke siswa kalau apa yang membuat mereka motivasi dalam belajar. Kemudian ada belajar bukan hanya pengembangan kognitif, tetapi melibatkan emosi, afeksi, dan psikomotorik. Maksudnya di sini belajar itu tidak hanya terbatas pada aspek intelektual atau kognitif, tapi mencakup segala aspek emosi, afeksi yang melibatkan perasaan dan psikomotorik atau keterampilan pengembangan fisik seperti keterampilan menulis, olahraga, dan segala macam. Berikut ada tujuan di teori humanistik, yaitu memanusiakan manusia. Di teori humanistik dalam pendidikan berfokus pada pengembangan potensi individual secara menyeluruh. Nah, maksud dari memanusiakan manusia itu menempatkan manusia sebagai subjek, bukan sebagai objek pendidikan saja. Jadi, memanusiakan manusia, kita melihat dari potensi setiap student, perasaannya juga, terus kebutuhan student, dan emosionalnya juga. Jadi pendekatan ini menekan aspek-aspek seperti kebebasan. Jadi student itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan beropini, dan juga student juga memiliki tanggung jawab. Kemudian membantu individu memahami diri dan lingkungan. Di sini maksudnya bahwa pendidikan harus membantu individu untuk memahami dan berinteraksi secara bermakna dengan lingkungan mereka, agar mereka bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi di teori humanism ini juga mendekatkan secara sosialnya. Kemudian mengarahkan tanpa terlalu mengontrol. Maksudnya di sini guru itu berperan sebagai pendukung, memberi feedback dan menyediakan sumber daya, tetapi tidak membatasi ruang dalam siswa untuk berterampil gitu dalam mencari belajar yang paling efektif bagi mereka. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak. Oke, selanjutnya ciri-ciri pembelajaran humanistik. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu berfokus pada aktualisasi diri. Jadi maksudnya pembelajaran humanistik itu mengutamakan pengembangan diri peserta didik untuk bebas mengeksplorasi dirinya demi mendapatkan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu proses untuk menjadi apapun yang dia mau, proses pemenuhan kebutuhan peserta
situ. Kemudian proses belajar adalah fokus utama. Maksudnya untuk menilai proses belajar bukan hanya dinilai dari hasil akhir, melainkan peserta didik itu diajak untuk menikmati proses dalam pembelajaran itu sendiri agar peserta didik itu mengerti bahwa proses merupakan bagian paling penting dalam pembelajaran. Selanjutnya, ciri-cirinya itu menggabungkan aspek kognitif dan afektif. Pembelajaran humanistik ini tidak hanya berfokus pada pengembangan aspek kognitif atau pengetahuan peserta didik, tetapi juga menggabungkan aspek afektif, yaitu emosional dan perasaan. Jadi ada keseimbangan antara pikiran dan emosi yang penting untuk mendapatkan pembelajaran yang utuh atau holistik. Selanjutnya, mengutamakan pemahaman, di mana pembelajaran humanistik ini tidak hanya mewadahi siswa untuk mengetahui pengetahuan dangkal atau penelitian penghafalan, melainkan menuntut siswa agar lebih mengetahui pemahaman yang lebih bermakna. Kemudian selanjutnya berfokus pada perilaku diri. Maksudnya pembelajaran humanistik ini fokus pada pengembangan perilaku individu, terutama dalam hal memahami diri sendiri, yaitu bisa mengontrol diri perilaku, bertanggung jawab atas diri sendiri, dan seterusnya. Kemudian setiap individu bebas mengatur proses belajarnya. Maksudnya tidak ada otoritas eksternal atau dari luar yang berhak mengatur bagaimana seseorang itu belajar. Jadi setiap peserta didik memiliki kebebasan utuh untuk menentukan jalan belajar yang dia mau sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip teori humanistik. Yang pertama itu, setiap manusia memiliki nalar belajar secara alamiah, di mana manusia itu memiliki nalar belajar memiliki kemampuan dan keinginan untuk belajar. Proses belajar adalah bagian dari naluri untuk memahami dunia dan dirinya sendiri. Kemudian belajar bermanfaat jika relevan dengan maksud tertentu. Maksudnya belajar lebih bermakna ketika belajar itu menjadi lebih bermakna ketika peserta didik itu memiliki relevansi dengan tujuan pembelajaran atau kebutuhan pribadinya, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk belajar jika materi yang diajarkan itu berhubungan dengan kehidupan atau minat mereka. Selanjutnya, proses belajar mengubah persepsi diri. Proses belajar dapat mengubah cara pandang orang lain terhadap kita melalui pembelajaran individu. Individu dapat memperbaiki atau memperkuat atau meredefinisi dirinya sendiri terhadap proses belajar. Kemudian makna belajar diperoleh dari pengalaman pribadi. Belajar yang paling bermakna adalah belajar yang dilakukan secara mandiri, di mana siswa itu berperan aktif dalam proses belajarnya, sehingga dia bisa mengeksplorasi, menemukan, dan memahami pengetahuannya sesuai dengan experience yang dia alami. Selanjutnya, kepercayaan diri harus ditimbulkan. Dalam prinsip teori humanistik, setiap pembelajar itu harus mampu memunculkan kepercayaan dirinya agar dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang dia inginkan. Kemudian yang terakhir, belajar adalah proses sosial. Maksudnya proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan proses belajar imitasi atau hasil dari menirukan kemampuan individu yang menirukan perilaku orang lain, di mana hal ini merupakan hasil dari kemampuan setiap individu untuk memaknai suatu pengetahuan
atau informasi yang dikelola secara kognitif sesuai dengan tujuan yang dihendakinya. Dengan demikian, pembelajaran humanistik berfokus pada pengembangan potensi diri individu secara holistik, di mana setiap individu itu menghargai kebebasan, emosi, dan keunikan dirinya masing-masing dalam proses pembelajaran yang lebih bermakna. Baik, dilanjutkan dengan perbandingan kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Yang pertama yaitu kelebihan teori humanistik, yaitu fokus pada individu. Sebagaimana kita tahu bahwa dari prinsip sebelumnya dan juga tujuan dari humanistik tersebut yaitu pada kepribadian masing-masing siswa di setiap kelas. Yang kedua yaitu pengembangan potensi diri, di mana potensi siswa ini bisa dikembangkan dan juga kita sebagai guru yang sebagai fasilitator gitu ya, bisa mewadahi potensi-potensi mereka untuk mencapai aktualisasi diri, yang mana aktualisasi diri ini sebagai tingkat tertinggi dari humanistik tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi intrinsik. Dalam motivasi, sebagaimana kita tahu bahwa motivasi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Jika ekstrinsik itu berpengaruh dari motivasi eksternal atau dari luar, motivasi yang dari luar gitu ya. Nah, jika intrinsik ini itu termasuk dari dalam diri kita sendiri, dalam diri pribadi siswa yang bisa memotivasi diri sendiri. Yang keempat yaitu pembelajaran yang menyeluruh. Yang kelima, lingkungan belajar yang mendukung. Sebagai seorang fasilitator atau seorang guru, kita juga harus mendukung siswa yang ingin mencapai potensi mereka masing-masing. Jadi sebelum kita mengajar, pastikan untuk punya lesson plan atau pengajaran yang akan disampaikan pada siswa untuk mencapai potensi tadi. Berikutnya yaitu kekurangan teori humanistik. Yang pertama yaitu terlalu individualistis, di mana kita berfokus pada kepribadian siswa. Jadi di sini disebutkan bahwa pencapaian akademik itu kurang ditekankan karena terlibat kepada sosial, emosional, perilaku dan juga tingkah laku dari siswa. Yang kedua itu kurang struktur, yang ketiga sulit diterapkan pada skala besar. Selanjutnya yaitu peran pendidik dalam teori humanistik. Yang pertama, bertindak sebagai fasilitator. Tadi ya sudah di-mention sebelumnya bahwa kita sebagai seorang guru harus memfasilitasi siswa untuk mencapai potensinya masing-masing. Yang kedua, mendukung pengembangan diri. Yang ketiga, tidak mengatur terlalu ketat proses belajar individu. Berikut ini yaitu tokoh penerapan dari teori belajar humanistik, yaitu dari Abraham Maslow, yang menekankan bahwa teori hierarki kebutuhan manusia berdasarkan tingkatnya. Yang pertama yaitu physiological needs atau kebutuhan fisiologis, di mana kita membutuhkan kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia, ya. Seperti air untuk air minum, tempat tinggal, lalu udara yang kita hisap, kita hirup. Yang kedua yaitu self needs atau kebutuhan keamanan, ya. Merasa aman ketika di kelas gitu ya. Salah satunya itu mempunyai guru yang tidak mengintimidasi, lalu mempunyai teman yang saling menghargai. Lalu jika memang si safety needs itu tidak terpenuhi, artinya mungkin ada di lingkungan kelas kita tuh mungkin ada satu orang yang tukang bullying misalkan di salah satu kelas itu ya, ada satu atau dua orang yang problematik gitu ya orangnya, tukang bully. Nah itu berarti harus tahu ya, kita sebagai seorang fasilitator harus dicirian gitu
harus ya itu lebih diperhatikan lagi gitu untuk orang-orang yang seperti itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan cinta dan rasa memiliki, dimana sebagai seorang guru pastinya kita harus memiliki rasa cinta atau kasih sayang kepada siswa-siswa yang kita ajar di sekolah atau lingkungan tersebut. Dimana ketika contohnya mungkin ketika ada siswa yang tiba-tiba menangis gitu, kita sebagai seorang guru tidak bisa kayak ya udahlah kenapa sih harus nangis gitu. Aku kan jadi kita tuh sebagai guru Gen Z gitu ya kayak kenapa harus nangis sih gitu doang gitu misal dalam hati. Tapi kan balik lagi kita juga harus punya kasih sayang. Jadi kita harus punya simpati yang lebih kepada siswa. Bertanya misalkan kenapa menangis, alasannya mengapa, ada apa, atau kita panggil misalkan ya, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Lalu kebutuhan harga diri atau self esteem, di mana ketika kita sudah memenuhi tingkatan-tingkatan yang tadi dari dasar, safety needs dan love, tentunya kita merasa dihargai, merasa punya harga diri yang tinggi mungkin ya, karena diterima oleh sesama dan memiliki orang-orang yang kita sayang. Yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini atau self actualization itu merupakan tingkat tertinggi dari teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow, di mana dalam aktualisasi ini tentunya siswa sudah memenuhi tingkatan-tingkatan tersebut dari fisiologis, keamanan, cinta, rasa memiliki, dan harga diri. Di mana dari semua ini tentunya mereka bisa mencapai potensi mereka sebagai orang yang ingin atau profesi yang mereka inginkan dalam berproses di pelajaran yang mereka butuhkan. Mungkin dari saya cukup sekian, dilanjutkan oleh saya. Menekankan bahwa teori belajar itu berdasarkan pada kepribadian, yaitu berpusat pada siswa atau learner center. Yang ini dimaksud adalah teacher di sini hanya sebagai fasilitator, di mana siswa itu dituntut untuk aktif karena pembelajaran ini berfokus pada pengembangan diri siswa. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai kecepatan dan minat mereka. Jadi guru di sini tidak membatasi minat belajar siswa akan mau belajar yang apa dulu, itu tidak membatasi. Jadi memberikan kebebasan kepada mereka. Yang ketiga yaitu komunikasi terbuka dan rasa percaya antara guru dan siswa. Jersey itu states that proses belajar itu membutuhkan sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka. Dengan begitu proses belajar akan berjalan dengan baik. Menurut Rogers juga ini tuh menolak pesimisme dan juga putus asa dan menolak teori behaviorisme yang memandang manusia itu seperti robot. Selanjutnya yaitu dari William Blazers yang menyatakan bahwa belajar itu diatur oleh kontrol internal, fokus pada tanggung jawab individu. Yaitu belajar itu dikontrol secara internal oleh siswa. Jadi kapan mau belajarnya, apa yang mau dipelajari, dikontrol oleh siswa sendiri. Yang kedua, tanggung jawab individu untuk mengendalikan perilakunya sendiri. Jadi guru tidak membatasi siswa untuk mengontrol bagaimana mereka akan berbehavior di kelas karena memberikan kebebasan kepada siswa sendiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran harus memenuhi kebutuhan psikologi siswa. Di sini artinya adalah kebutuhan psikologis yang mencakup kebutuhan akan hubungan, kebebasan, kekuatan, kesenangan, dan kelangsungan hidup. Untuk hubungan sendiri itu seperti hubungan antara guru dan murid itu untuk kebebasan. Untuk kekuatan sendiri itu seperti siswa diberikan kesempatan untuk menetapkan tujuan dan mengambil keputusan dalam pembelajaran. Terus untuk pujian dan penghargaan itu diberikan oleh guru untuk mendorong rasa pencapaian siswa tersendiri. Untuk kesenangannya sendiri itu di pembelajaran humanistik itu menekankan bahwa learning is fun. Jadi pembelajaran itu lebih menyenangkan. Terus untuk kelangsungan hidup sendiri itu ada aman fisik dan psikologi. Untuk yang aman fisiknya itu seperti lingkungan kelas yang bebas dari ancaman, dan untuk psikologi sendiri mentalnya yaitu bebas dari tekanan dan stres yang berlebihan.
Jadi setelah kita kenal lebih dalam apa sih teori humanistik ini, kita udah tahu siapa yang memprakarsai tokoh-tokoh tentang teori humanistik ini, kita tentunya perlu tahu nih contoh penerapan teori humanistik di kelas. Nah, yang pertama seperti yang kita lihat di sini, identifikasi kemampuan awal. Nah, di sini guru mengamati dan melakukan penilaian awal terhadap kemampuan siswa. Contohnya nih, di dalam kelas sebelum mata pelajaran dimulai, kita memberikan pretest dulu kepada siswa atau kuis singkat untuk melihat sejauh mana sih pemahaman siswa tentang studi yang mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, kita bisa sebelum kita belajar simple past tense, kita beri pertanyaan dulu kepada siswa dan menceritakan pengalaman liburan mereka untuk melihat mengukur sejauh mana siswa mengerti atau mengetahui konsep past tense tersebut sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, yang kedua, kita lihat di sini ada memberikan pengalaman bermakna. Nah, di memberikan pengalaman bermakna, guru mendorong siswa untuk memahami makna dari pengalaman belajar. Contohnya kita bisa menerapkan situasi pembelajaran yang relevan dengan siswa sehari-hari. Contohnya jual beli kan, seperti yang kita tahu pastinya siswa di kantin jual beli, kita bisa menerapkan role play, simulasi role play jual beli. Terus juga untuk dalam pembelajaran dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan role play tersebut agar siswa bisa terbiasa ketika mereka membeli di kantin atau di luar sana menggunakan bahasa Inggris. Ya. Terus yang terakhir, fasilitasi kebutuhan siswa. Guru menyediakan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan individu. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang kan di zaman modern ini sudah banyak sekali metode pembelajaran atau tempat yang bisa dipelajari siswa. Tidak hanya guru yang sebagai source information, tapi ada internet dan sebagainya, aplikasi. Nah, sebagai fasilitator, kita memberikan, memberikan tempat bagi siswa untuk mengimprove mereka melalui web atau YouTube dan sebagainya kan. Nah, contoh dalam bahasa Inggris ini untuk menerapkannya kita menggunakan YouTube. Salah satunya untuk memberikan tata cara gimana sih untuk belajar descriptive text menggunakan YouTube ya. Jadi mereka bisa mengerti, belajar mandiri dan sebagainya. Jadi inilah contoh penerapan teori humanistik di kelas ya. Ada 3 dan kita move lagi ke kesimpulan. Setelah kita mengenal contoh penerapannya, mengenal lebih dalam, kita mengakhiri di kesimpulannya pembelajaran teori humanistik ini pembelajaran berpusat pada pengembangan manusia secara utuh, melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai aktualisasi diri. Jadi seperti itu untuk teori humanistik ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan angkat tangan. Oke, silakan Kak Dewi. Saya bukan mau bertanya, tapi lebih ke bisa tidak teman-teman cerita pengalaman bagaimana mengembangkan peserta didik menggunakan teori ini atau pendekatan ini. Kemudian hasilnya seperti apa? Kalau dari pengalaman teman-teman, masalah yang menjadi penghambat itu ada di mana? Karena kan teman-teman yang ada di depan ini kebetulan dari berbagai daerah yang mungkin beda karakteristik siswa, lingkungan juga kan menjadi penentu karakter siswa itu seperti apa. Pernah nggak mengalami itu, gitu, mengembangkan peserta didik dengan teori ini? Oke, terima kasih Kak Debbie untuk pertanyaannya. Mungkin saya ada pengalaman ya dari yang cocok gitu untuk humanistik ini. Pertama kan di sekolah ya, bukan di sekolah, ada di sekolah madrasah gitu sempat belajar juga. Jadi ada satu siswa kayak kelas 4 SD, di mana mereka tuh tentunya harusnya
sudah bisa baca, sudah bisa tulis ya seharusnya gitu. Di antara semua teman-temannya yang sudah, kalau di dikte itu udah bisa, atau mungkin sudah di tahap yang sudah bisa mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Sedangkan satu anak ini dia masih belum bisa mengikuti teman-teman yang lainnya gitu. Dimana kan sangat jomplang sekali ya, maksudnya terlihat gitu, benar-benar terlihat bahwa si anak ini tuh betul-betul tertinggal gitu. Nah dari situ kita bisa tanya backgroundnya, mungkin ya saya pernah tanya juga, dan memang sekampung ya anak ini. Ternyata memang anak ini ditinggal oleh orang tuanya dan hanya tinggal dengan neneknya. Jadi orang tuanya benar-benar tidak ikut andil dengan perkembangan anaknya. Mungkin karena seorang nenek atau hanya fokus pada jualannya mungkin ya neneknya ini. Jadi si cucunya tidak terurus, ada berkurang. Nah dari situ karena ada panggilan hati ya, kan kasihan juga ngeliatnya, ada pertanyaan gimana kamu mau ikut gak gitu untuk les baca. Kayak kelihatan memang anak ini tuh kurang percaya diri. Terus ada ancaman juga tuh dari teman-temannya bahwa ih kamu mah nggak bisa baca gitu, ih kamu mah nggak bisa nulis, tuh ketinggalan sama yang lain gitu kan. Sering banyak kalau anak-anak tuh kadang kayak gitu ya, gitu. Sering banget kejadian kayak gitu. Jadi dari situ saya coba untuk ambil nih anak ini untuk coba belajar atau les baca dari awal lagi sampai dia sekarang sudah mulai bisa dan terlihat lebih percaya diri tentunya, karena dia udah mulai berproses dan juga sudah mengalami beberapa tahap mungkin ya, udah mulai bisa juga dan mengikuti dan bangga gitu kalau dia tuh emang ikut les. Mungkin itu sih dari saya. Yang lain gimana? Nah, faktor penghambatnya ada juga. menghambat Kita mengembangkan pesat tadi kan dari yang nggak bisa membaca, jadi mulai bisa baca mungkin faktor dari waktu atau dari siswanya sampai itu gimana? kalau itu untuk hambatannya, karena kan pasti ada metode-metodenya untuk baca. Itu ada kayak bukunya khusus, terus ada flashcard juga, terus ada roda baca juga. Mungkin dari situ karena proses ini mungkin bukan memakan waktu cuma 1 minggu 2 minggu, pasti tentunya lama ya, bertahap 1 sampai 6 buku gitu. Jadi prosesnya lama dan pasti ada hambatannya, mungkin lebih ke waktu sih, betul. Waktunya terbatas karena kan pagi atau siangnya mereka sekolah. Ini cuma waktunya kayak 1 atau 2 jam aja, sedangkan itu dengan siswa yang lain mungkin itu sih dari waktu. Tentu kita juga butuh bantuan dari orang tua atau keluarga dari anak tersebut gitu, bantuannya. Masih ada? Oke, kalau sudah tidak ada yang mau berdiri atau mau duduk? Tapi tadi tolong